Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sama-sama mempelajari ayat walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum sampai ke wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Mudah-mudahan apa saja ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita dapat meningkatkan iman kita dan dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada qaul ulama yang mengatakan man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang ilmunya bertambah tapi imannya tidak meningkat, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kejauhan. Jadi dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ingat, nabi palsu itu, nabi palsu yang pertama kali mengaku sebagai nabi sesudah Rasulullah itu sekretaris Rasulullah. Musailamah itu sekretaris Rasulullah, bukan sembarang orang. Artinya ilmunya banyak dia dapat dari Rasulullah. Makanya kita harus waspadai itu. Di antara cara kita harus mewaspadainya adalah dapat sedikit ilmu, kita yakini kebenaran atau validitas ilmu tersebut, bahwa ilmu tersebut memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau ilmu tersebut datang dari Rasulullah secara sahih. Itu dulu tahap pertama. Sesudah itu amalkan sesedikit apapun. Dan itu ketika mengamalkan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fattaqullaha mastata'tum. Sedaya upaya kita amalkan sesedikit apapun, sedaya upaya kita. Saya kasih contoh sedaya upaya itu begini. Kita disuruh sholat. Sholat itu adalah cara salah satu ketakwaan. Kita disuruh sholat, berdiri, ya berdiri. Ketika kita tidak punya kekuatan untuk berdiri, mampunya duduk, ya duduk. Tapi ketika kita mampu berdiri, kita duduk, itu salah. Begitulah dengan mengamalkan ilmu yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ilmu itu kita amalkan. Dapat ilmu dua yang bisa kita laksanakan seperempatnya, laksanakan seperempat. Tapi kalau kita bisa laksanakan setengah, tidak boleh kita laksanakan seperempat. Itu teorinya begitu. Makanya ulama membuat teori tadi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya, ini ucapan ulama ini
korelatif banget dengan ayat yang akan kita baca dan kita kaji sama-sama malam hari ini. Ya. Apa itu? Ayat tentang orang Yahudi. Ayat tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel itu kemudian secara besar terbagi menjadi dua kelompok besar, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Di antara dua umat ini, yang paling banyak ilmunya Yahudi. Tapi saking banyak ilmunya, tidak diamalkan ilmunya, Allah marah. Maka Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdub alaihim. Yang Allah marahi, yang Allah murkai. Satu kaum lagi, kaum Nasrani, malas nuntut ilmu, tapi rajin beramal. Akhirnya amalannya nabrak-nabrak. Beramal tanpa pedoman dari Taurat, tanpa pedoman dari Injil, nabrak-nabrak. Anggap bagus buat, anggap bagus buat, anggap bagus buat. Akhirnya karena mereka sudah terbiasa dengan membuat, ketemu di kitab, di Injilnya ketemu, kok nggak sesuai dengan amalan mereka, Injilnya diubah. Gitu loh. Kalau Yahudi enggak, saking pinternya, jadi kata orang Belgia, keminter gitu loh ya, suka nokohi. Jadi saking pintarnya, Tauratnya diubah, ini tidak up to date. Kalau yang Nasrani, Injilnya, oh ini tidak sesuai dengan perbuatan kita. Kalau Yahudi, ini tidak sesuai dengan logika, gitu loh. Yang satu berilmu tak beramal, maghdub. Yang satu rajin beramal tanpa ilmu, dhalun. Padahal kan cukup dengan ihdinas siratal mustaqim, cukup tuh. Sudah cukup tuh, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, cukup tuh. Tapi kenapa Allah tambahkan 3, Allah tambahkan siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalan para nabi, jalan para wali, jalan para solihin. 3 aja lah kita ringkas, nabi, wali, solihin. Detailkan lagi, bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi, yaitu Yahudi. Jalan nabi, wali dan solehin, ada ilmu, beramal, tak ada ilmunya, tak diamalkan. Itu jalan nabi, jalan wali, jalan solehin. Ada ilmu, diamalkan. Tanpa ilmunya, tidak mengamalkan. Makanya Nabi berapa tahun nggak sholat? Nabi berapa tahun nggak sholat di Mekah? 11 tahun nggak sholat Nabi di Mekah, padahal sudah beriman. Kenapa? Ilmunya Allah belum kasih. Tapi kalau ketemu dengan kelompok Nasrani, walaupun Allah belum kasih ilmunya, dimodifikasi, rasanya begini nih bagusnya. Jadi di antara rahasia Allah menyebutkan 3 kriteria siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah itu. Ini nih, kita nih sekarang sedang ngapain? Coba. Enak di luar santai-santai,
bisa jalan-jalan, bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, bisa macam-macam lah. Jadi kita ke masjid ngapain? Sekarang ini ngapain? Gitu loh. Jawaban kita sederhana, nuntut ilmu. Tapi itu tadi, supaya ilmu itu terkonversi menjadi siratal mustaqim, maka ilmu itu diamalkan. Insya Allah terkonversi menjadi siratal mustaqim. Jangan dimodifikasi kalau tidak sesuai dengan selera kita. Nanti kita menjadi seperti Yahudi. Nah, kira-kira seperti naudzubillah min dzalik. Maka ayat yang akan kita pelajari berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, hai anak cucu Yakub." Kadang-kadang kita memaki Israel nih, mencaci Israel saking biadabnya mereka, ngeri-ngeri sedap juga, Pak. Karena Israel itu nama nabi. Walaupun dalam lidah Arab Israel, tapi kalau dalam lidah umum Israel. Nabi Yakub itu Israel. Jadi kalau kita mengatakan Israel laknatullah, jangan itu. Jadi coba dari sekarang kalau kita mau menghujat negara Zionis Israel itu, kita sebut saja Zionis laknatullah. Kira-kira begitu. Sebab di sana Yahudi itu belum tentu mendapat laknat. Yang Yahudi yang masih Hanif, walaupun Taurat mereka sudah tidak ori, sudah banyak yang dimodif, ya. Tetapi ada Yahudi Hanif yang mereka kembali kepada Taurat mereka, yang menurut asumsi mereka Taurat mereka itu masih Taurat asli, walaupun sudah ada penyelewengan, penyimpangan. Nah, yang seperti ini di dalam bahasa Al-Quran menurut mazhab yang saya ikuti, nah, saya sebut kayak begitu sebab ada dua mazhab nih. Mereka termasuk ahlul kitab yang tidak boleh kita laknat sembarangan. Tidak boleh kita laknat sembarangan. Banyak tuh Yahudi yang mencaci atau tidak setuju dengan kebijakan Benyamin Netanyahu, Shimon Peres dari partai Likud dan partai apa satu lagi, partai buruh. Mereka tidak setuju dengan politik itu sebab itu Zionis. Zion itulah bakal-bakal pengikut Dajjal. Itulah bakal-bakal pengikut Dajjal. Yahudi Zionis. Nah, ada Yahudi Hanif yang walaupun kitab mereka saya katakan tadi sudah bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yakin bahwa itu dari Allah dan mereka berusaha berpegang kepada Talmud mereka itu, Taurat mereka itu, gitu loh. Nah, jadi kita kembali, ya Bani Israel, hai anak cucu Nabi Yakub. Itu terjemahannya, Pak. Ya Bani Israel, hai anak cucu Nabi Yakub. Itu saja sudah sindiran maut. Puak-puak, ingat nggak kakek kalian tuh Nabi Yakub, gitu loh kira-kira. Kita ngelihat ada perempuan tidak menutup aurat, jadi cabe-cabean. Nah, gitu loh, bahasa mudahnya gitulah. Paham ya cabe-cabean ya? Kalau nggak ngerti ya nggak dapat dan nggak menolong dah. Silakan buka kamus Google apa itu cabe-cabean. Jangan pula dibeli di pasar ada cabe-cabean, saya sudah bawang-bawangan gitu lah. Ada wanita remaja cabe-cabean, bapaknya kiai. Kalau mau nyindir dia kita panggil anak Pak Kiai, gitu loh. Itu sindiran mautnya itu. Diingatkan dia kepada bapaknya. Kalau dulu nggak perlu sebut kiai.
Ada anak Pak Haji aja disebut, anak Pak Haji, itu sudah malunya minta ampun. Zaman-zaman saya kecil-kecil dulu lah, jangankan orang tua kita itu buya, kiai, ajengan, tuan guru, haji saja, ya haji saja. Kemudian kita maghrib masih main bola, atau masih main kelereng, atau masih main layang-layang, atau masih duduk di simpang. Ada orang lewat mau ke masjid, terus dia bilang, sudahlah tuh anak Pak Haji, semayanglah dulu. Itu muka tuh merah, kuning, hijau di langit yang biru, Pak. Kenapa? Malunya masih punya. Kenapa? Orang tuanya masih nanamkan rasa malu. Coba sekarang, jangankan anak Pak Haji, anak kiai besar dipanggil kayak gitu, nggak sadar dia tuh. Nah, itu dekadensi moral sampai sejauh itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza lam tastahi, atau dalam lafaz yang lain, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau dah tak punya rasa malu, buat suka hati kalian. Itu juga sindiran. Kalau sudah tak punya rasa malu, itu kalau kalian memang hewan gitu loh. Bahasa halusnya kalau sudah tak punya rasa malu. Sebab yang tak punya rasa malu hewan. Kalau kalian binatang, buat suka hati kalian gitu loh. Jadi yang suka buat suka hati, tak punya rasa malu, itu sama dengan ulaika kalan'am, mereka itu kayak binatang, balhum adol, lebih hina dari babi. Nah gitu loh. Binatang yang kita paling anggap hina, babi. Kalau Allah mengatakan balhum adol, mereka lebih hina dari binatang, berarti lebih hina dari babi gitu. Siapa? Makhluk-makhluk tak tahu malu. Kira-kira seperti itu. Ini juga sindiran, ya Bani Israel, puak-puak yang konon kakeknya adalah Nabi Yakub gitu loh kira-kira. Udhkuru ni'mati, kalian itu loh kok yo bandel banget, kok mada betul, kok bajingan tengi sekali, kok kurang ngajar, kok kesetanan, kok tak punya rasa malu. Mbok yao, kalian ingat-ingat, apa kurang nikmatku kepada kalian gitu loh kira-kira maksudnya udhkuru ni'mati. Kalau bahasa terjemahan biasanya ingat-ingatilah nikmatku. Kalau kita tafsirkan bahasanya menjadi apa kurang nikmatku kepada kalian, mulai dari kalian disiksa oleh Fir'aun, yaqtuluna anfusakum wa yastahyuna nisa'akum, membunuhi anak-anak kalian, memperbudak kalian, bukan menjadikan pekerja kasar, memperbudak, kerja paksa, rodi tanam paksa, romusha, kerja tanpa gaji. Sudah itu anak-anak kalian dibunuh, kalian tuh tak ada harga, tak ada harga. Sama harga kalian itu dengan binatang-binatang yang mereka bunuh sepanjang jalan, itu sama itu loh. Wastahyuna nisaakum, dibiarkan perempuan-perempuan kalian hidup tanpa laki-laki, terhina. Kenapa? Jadi hamba seks. Itu bahasa halusnya itu. Coba buka lagi sejarah-sejarah zaman dulu, sejarah-sejarah zaman Romusa, zaman tanam paksa. Bagaimana wanita-wanita itu diambil ketika laki-lakinya disuruh kerja paksa, tinggal wanita-wanita di rumah itu diambil oleh Jepang-Jepang itu, oleh Belanda-Belanda itu. Ada yang berbaik hati dijadikan gundi, istri simpanan atau perempuan simpanan. Ada yang cuma pemuas hawa nafsu, jadi budak nafsu. Itu makna ayat itu, yastahyuna nisaakum.
Lalu kalian dimerdekakan oleh Musa dengan perintahku, diselamatkan. Wa aghraqna ala Fir'aun, musuh besar kalian aku pusnahkan, Jalut pun aku musnahkan, sehingga kalian eksis di muka bumi. Apa kurang nikmatku kepada kalian? Gitu loh kira-kira. Nah, coba kita konversi kepada kehidupan kita, Pak, sekarang ini. Apa kurang nikmat Allah kepada kita sebelum ini, sebelum Covid, sebelum para zalim itu berkuasa, sebelum para penipu itu berkuasa? Apa kurangnya nikmat Allah kepada Muslim Indonesia? Tapi apa yang dilakukan oleh Muslim Indonesia? Apa yang dilakukan oleh Muslim dunia? Semuanya serba boleh. Ulama-ulamanya sebagian besar menganut faham permisivisme di dalam berfatwa. Yang begini mana? Oh boleh, ini apa? Boleh, ini boleh. Maka Allah datangkan kehinaan. Zaman Ahmad Ibn Hanbal, Pak, zaman Imam Hambali, makanya keluar fatwa. Di antara salah satu fatwa jihad Imam Hambali, seorang wanita saja, seorang wanita muslimah saja dihinakan oleh musuh Allah, dan musuh Allah itu dibela oleh negara tertentu, maka wajib hukumnya berjihad, berperang melawan negara itu. Itu fatwa Imam Ahmad, fatwa mazhab Hambali dalam jihad. Seorang muslim saja menjadi tawanan, maka sudah wajib hukumnya berjihad. Sekarang saya mau tanya, di muka bumi ini ulama dibacok, yang bacok orang gila, ulama ditangkap, ulama dipersekusi, ulama diapa-apain. Umat Islam bisa apa? Tak hina kita nih. Hah? Jadi kalau Allah mengatakan ya Bani Israel, hei orang yang kakeknya adalah nabi. Kalau kita balik kepada diri kita, hei orang yang nabinya adalah penghulu segala nabi. Apa kurang nikmatku kepada kalian? Kalau nggak sadar juga kita ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini harus kita waspadai. Bukan hanya Indonesia, dunia, Pak. Kalau dulu kita mencaci Raja Fahd karena dekat dengan Amerika. Jadi zaman kejayaan kerajaan Saudi dulu disanjung-sanjung dan barat takut itu Raja Faisal. Faisal kemudian ditembak oleh kemenakan kandungnya sendiri yang tamat dari Amerika. Lalu kemudian Raja Khalid, lalu turun ke Fahd. Kita caci habis-habisan Fahd karena sangat dekat dengan Amerika, antek Amerika. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Diganti Abdullah, kembarannya Amerika. Kemudian naik Salman, kita berharap banyak dari Salman. Terlalu uzur, naik anaknya, lagi-lagi peliharaan Amerika. Jadi kalau sekarang kehinaan yang menimpa umat Islam sedunia, bukan hanya Indonesia, ini diantara obatnya udhkuru ni'mati. Kita menyadari sekarang ini juga nikmat Allah. Berapa banyak orang yang sampai ke hari ini belum sadar bahwa mereka sebenarnya hidup terjajah di negara yang merdeka. Itulah. Dijajah Belanda jelas, Pak. Londone jelas, warnanya beda, agamanya pun beda.
Begitu Snokor-Gronya masuk Islam, walaupun warna berbeda, agama sudah sama, mulai bingung rakyat Aceh. Hancur pasukan Panglima Polim, hancur pasukan Iskandar Muda, pasukan Teku Umar, hancur pasukan Cik Ditiro, hancur pasukan-pasukan muslim-muslim itu semua. Kenapa? Umat sudah berhasil dipecah. Lah bagaimana pula kalau Londonnya saya kira Londo ireng lah, kacau. Agamanya sama, tuture yo podo ngono lho. Wis angel. Angel. Bahasa sosmednya kan gitu. Susah, Pak. Ada yang jelas-jelas apa yang kalian susahkan. Berhaji boleh. Sholat tak dilarang. Zakat boleh, bahkan dianjurkan kalau bisa lebih banyak. Puasa boleh. Masih banyak yang kayak begitu. Nah, termasuk nikmat Allah kita menyadari bahwa ini semua konspirasi pengikut-pengikut Dajjal. Ini juga nikmat. Udzkuru. Apalagi diantara nikmat terbesar yang dinikmati oleh Bani Israel pada zamannya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku memuliakan kalian di atas suku-suku yang lain di muka bumi pada saat itu. Jadi jangan sekarang. Sekarang kita kemudian mengatakan, wih, Bani Israel itu memang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Tidak, mereka itu qiradatun khasiin. Mereka itu adalah kera-kera hina. Tapi kita kok dijajah kera, berarti kita lebih hina dari. Nah, sadar nggak tuh? Gitu loh. Masih nggak sadar juga. Masih bangga juga dengan produk-produk kera. Pandai kita mengatakan, ya abna al-qiradah, hei anak cucu kera. Kita bacakan firman Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah, diantaranya qiradatun khasiin, kera-kera hina. Lah kita tunduk pada kera-kera hina itu. Mereka buat sistem riba, kita bangga dengan sistem itu. Enjoy, nggak merasa berdosa setiap kali melangkahkan kaki ke dalam institusi-institusi riba yang dibuat oleh kera-kera hina itu. Bangga pula. Bangga pula kalau anaknya kerja di situ berdasi, rapi, gaji besar. Haram semua tuh. Hah. Sadar nggak? Kita hina pembuatnya, kita nikmati produk haramnya. Masalah mereka membuat komputer, mereka membuat teknologi dan segala macam, tidak ada masalah. Yang saya sebut produk haramnya. Karena memang Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang anak cucu kera itu di dalam hal-hal yang dihalalkan. Bergaul iya, berdagang iya, hidup berdampingan iya, berkomunikasi iya. Para sahabat ada yang menikah dengan anak cucu kera itu iya. Kira-kira begitu. Istri Nabi yang dari kalangan mereka itu ada dua. Sofiyah satu, Juwariyah satu. Tidak ada masalah. Ada orang-orang juga yang masih belum sadar bahwa mereka dalam keadaan terjajah seperti merdeka. Kalau memang kalian anti Yahudi, jangan pakai mobil, jangan pakai lampu, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Jawabannya mudah. Kalau memang kalian tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, keluar dari muka bumi, selesai. Nah, kalau memang mau hitung-hitung jasa lah. Gitu saja, nggak usah panjang-panjang. Ini bumi milik Allah. Ada lagi, kalian yang anti Pancasila, kalian yang mau khilafah, kalian yang mau begini, keluar dari Indonesia.
Baik, kami akan keluar dari Indonesia karena kami ingin menegakkan daulah Islamiyah, syariat Islam sebagai undang-undang kami. Kami akan keluar kalau memang kalian usir. Tapi kalian juga harus keluar dari muka bumi Allah ini. Karena Allah memberi rezeki, kalian sembah para setan. Gitu loh. Pergi cari bumi yang diciptakan oleh setan. Itu jawaban sederhana aja. Betumbu lah, apa paling bonyok, susah. Takut betul betumbu. Khalid bin Walid itu kalau dia buka baju, di dadanya dan punggungnya, kalau pernah disebutkan di dalam kitab, di dalam buku yang menceritakan tentang Khalid bin Walid, ada bekas sayatan pedang dan luka-luka panah dan tombak itu lebih dari 40 sayatan. Tak matinya. Dan matinya bukan karena COVID. Nggak pernah dihitung pula saturasi oksigen Khalid bin Walid menurun di bawah 90. Matinya di atas ranjang karena demam. Untung waktu itu anggaran COVID belum ada. Kalau anggaran COVID sudah ada, di COVID-kan tuh Khalid. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Kita kembali. Udhkuru ni'mati 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jangan rendah diri di hadapan Israel, di hadapan Zionis dan antek-anteknya. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan sedih. Wa antumul a'laun, karena sebenarnya kalian paling mulia. In kuntum mu'minin, dengan syarat kalau memang kalian beriman. Masalahnya kita ini ngaku beriman, tetapi giliran diuji tak tahan. Begitu, bawa sepeda, tengok orang pakai NMAX, pengen pula segera NMAX, datang setan yang membawa tawaran kredit riba murah, angsuran tiap bulan cuma sekian, DP 0 rupiah. Lupa yang engkol halalan thayyiban, yang bergaya riba setan, gitu loh. Itu Pak, ada rumah warisan dari orang tua memang sudah reot tapi tidak rubuh, bocor sana sini sedikit, catnya sudah kusam. Tengok tetangga renovasi rumah, pengen pula rumah 2 tingkat. Apa jadinya? SKPNS lah digadaikan. Riba. Hati-hati. Antumul a'laun, kita ini mulia, kita ini lebih tinggi. Orang iri ngelihat kita, orang ngeri dengan kita. Kapan in kuntum mu'minin? Kalau konsekuen kita dengan iman kita. Masalahnya iman kita ini cuma punya 6 syarat utama, 6 rukun. Ibaratnya masjid kita ini, gimana orang mau tertarik untuk melihat masjid kita ini? Masjid kita ini terdiri dari pondasi, tiang-tiang, kemudian atap seng lebih kurang. Mbok yao di lantai, jadi sholatnya nggak di atas pasir lagi. Mbok yao di dinding, jadi orang sholat tidak terkena debu dari luar lagi. Setelah di dinding, mbok yao kasih kipas atau kasih AC, kasih lampu. Baru
Mantap Masjid Al-Ikhlas Simpang 4 tuh ya. Gitu. Sama. Iman kita ini hanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai terakhir kepada qada dan qadar, yang semuanya cuma rukun. Lah amal solehnya mana? Lantainya mana? Dindingnya mana? Pintunya mana? Jendelanya mana? Tempat wudhunya mana? Kamar mandinya mana? Lampunya mana? Kipasnya mana? AC-nya mana? Mikrofonnya ada atau tidak? Itu ibaratnya iman kita, semuanya nggak ada. Gimana kita mau menjadi alauna yang orang lain silau melihatnya? Gimana? Begitu Pak. Kita benahi. Mulai dari yang tadi, ilmu sedikit amalkan. Itu amal soleh kita. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa awwaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahul Bukhari. Iman itu terdiri dari 70 bagian lebih. 70 bagian lebih. Kita punya berapa? 6. Kita punya 6. Di antara yang 6 itu kemudian disuruh melakukan amal-amal soleh begini. Itu kan nggak wajib, itu kan nggak wajib, itu kan nggak wajib, itu kan nggak wajib. Kapan kita benahi iman kita sehingga penduduk langit dan penduduk bumi silau melihat iman kita? Kapan kita mau menjadi a'launa? Nah, kira-kira seperti itu Pak. Mana lebih mudah dirobohkan, ya? Mana lebih mudah dan lebih cepat dihancurkan? Masjid yang sudah lengkap seperti masjid kita ini, atau masjid yang baru terdiri dari 4 tiang dan baru sampai seng saja? Masjid seperti kita atau masjid cuma 4 tiang itu yang lebih cepat dirobohkan? Coba jawab. Masjid lengkap atau masjid minimalis? Minimalis. Jadi mana yang lebih mudah dihantam imannya? Iman minimalis atau iman lengkap? Coba jawab. Pilih juga iman minimalis. Kepala otaknya masing-masing. Ini harus kita sadari Pak. Iman kok minimalis? Ya, jadi jangan kita merasa hina. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku muliakan kalian, aku utamakan kalian di atas makhluk-makhluk yang lain. Zaman itu, zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, zaman umat Muhammad belum hidup. Begitu Muhammad dan umatnya muncul, keluar ayat ini. Dan keluar ayat kuntum khaira ummah, kalian hai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Begitu. Sama dengan kita. Zaman kita dulu hidup zaman-zaman kecil, kalau rumah sudah punya lampu strongkeng, ingat Petromak, sebenarnya bukan strongkeng, Strong King, karena itu sebenarnya mereknya itu, ya. Kalau rumah sudah punya lampu strongkeng terang dengan TV 24 inci pakai aki, TV-nya pakai pintu itu 24 inci itu, telepon Ken Grundig, wah merek-merek Jerman itu, pakai pintu TV-nya tuh, rolling door, ya. Itu rasanya itu hidung push up, sombong banget. Kenapa? Sebelah rumah pakai lampu teplok, sebelah pakai obor, sana pakai lilin, awak lampu strongkeng. Zaman itu orang punya lampu strongkeng paling hebat. Kalau sudah masuk PLN masih hebat juga strongkeng. Zaman itu TV pakai rolling door paling hebat. Lah sekarang orang pakai LED 100 inci, pegang remote nampak seluruh TV dunia.
masih TV, teleponkan juga yang masih hebat. Itu logikanya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, kalian wahai anak cucu Yakub begini, maka syukuri itu zamannya. Sekarang umat Islam, lah umat Islamnya mengikut telunjuk anak cucu kera itu. Berarti kita dipimpin kera atau mimpin kera? Uzkuru ni'mati. Ingat-ingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah itu dengan bagaimana? Dengan mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Mensyukuri nikmat Allah itu dengan tidak menggantungkan hidup kecuali kepada Allah. Titik. Itu aja teori paling sederhana. Nggak usah gantungkan hidup kecuali kepada Allah. Titik. Selesai. Nanti ini mau sholat ya. Nanti kita sholat isya insyaallah. Sholat itu kata Rasulullah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Nah kita waktu bertemu dengan Allah, lengah, lalai, cuek, atau serius? Coba jawab. Ini latihan ketemu dengan Allah. Kalau ketemu beneran malam nanti gimana? Masih bisa lengah juga? Ketika pintu mau ketemu dengan Allah dimulai dengan palang pintu ala Betawi. Kalau palang pintu Betawi, pengantin mau masuk ke rumah pengantin laki perempuan, ada palang pintu, besilat, bepantun, bisa jawab semua, baru masuk. Betul ya? Sama mau ketemu dengan Allah, man rabbuka. Siap. Jadi ketika kita mau ketemu Allah nanti, yang ngobrol dengan Allah yang benar. Kita sudah ketemu dengan Allah. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebagian dari penggalan ayat ini Allah tanamkan ke dalam hati sanubari kita, dan Allah bimbing kita untuk dapat mengamalkannya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sesudah sholat isya kita sambung dengan sesi kedua. Selama 30 menit kita berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu sementara. Wabillahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.